Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita. Di antaranya adalah turun hujan dari langit. Untuk itu kita jangan mendurhakai Allah. Dengan hujan itu patut untuk kita gunakan ke jalan yang benar. Karena dengan hujan itu kita artinya dituntut untuk menggunakan air hujan itu untuk berwudu, untuk mandi, untuk sholat, dan untuk macam-macam kebaikan, bukan untuk maksiat. Karena diciptakannya kita di dunia ini adalah untuk menjalani perintah-perintah Allah dan mencegah larangan-larangannya, agar manusia itu menjadi selamat di dunia, selamat di akhirat. Untuk selamat di akhirat tentunya kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Jika kita sudah meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, maka apakah kita itu sudah beres? Maka dikatakan oleh Nabi, laulam tudnibu lakhasyitu alaikum ma huwa akbaru min dzalikal ujabi. Kata Nabi begitu. Seandainya kamu sudah meninggalkan perbuatan dosa, niscaya aku khawatir akan ada dosa yang lebih besar lagi dari itu. Apa? Yaitu ujub. Masya Allah, itu perangkap setan. Kita sudah diperintahkan meninggalkan dosa, lalu kita tinggalkan dosa semampunya kita. Setelah kita bersih meninggalkan dosa, maka akan ada yang lebih besar daripada dosa, yaitu ujub. Ternyata ujub itu adalah lebih besar bahayanya daripada dosa itu sendiri. Maka jangan bangga dengan kita berhasil meninggalkan dosa, lalu kita menjadi orang yang merasa memiliki berbangga diri. Ujub itu artinya membanggakan diri sendiri. Ujub artinya berbangga diri. Karena diri kita merasa berhasil meninggalkan dosa, kita merasa meninggalkan dosa, kita merasa tidak berdosa, lalu kita ujub, timbul sifat ujub akibat kita meninggalkan dosa. Kenapa? Karena gara-gara kita ada sifat ujub di hati, maka akibat dari meninggalkan dosa akan lahirlah berbisik di hati kita bahwa kita merasa diri kita suci, kita merasa diri kita hebat, kita merasa diri kita bersih dan berhasil meninggalkan dosa. Pada dasarnya orang memang disuruh untuk meninggalkan dosa. Itu memang baik, memang sangat baik dan perlu. Tapi lantaran dia meninggalkan dosa, gara-gara ada sifat ujub, setelah dia meninggalkan dosa, dia berbangga diri. Alhamdulillah, hati gue jadi bersih, hebat ya gue, suci gue bisa meninggalkan dosa, benar-benar hebat nih gue. Iblis berbisik di dalam hati kita. Kata iblis apa? Wah, memang kamu yang paling baik. Kamu berhasil meninggalkan dosa. Lihat aja orang-orang malah pada payah. Memang lu yang hebat. Akibat perasaan itu akhirnya apa? Akhirnya kita menjadi orang yang dibenci oleh Allah karena ada perasaan besar hati kita, berbangga diri kita, lahirlah sifat ujub. Memang meninggalkan dosa itu tidak mudah, apalagi kalau diajak berzina oleh perempuan yang cantik rupanya, juga perempuan yang kaya raya, udah cantik, kaya, bangsawan juga, ngajak kita berzina di suatu kamar. Ini sangat sedikit orang yang bisa selamat daripadanya, walaupun memang jarang orang yang diuji ke situ. Kenapa? Karena sudah dibayangkan pasti jarang orang yang pada nolak. Buktinya apa? Buktinya diajak zina sama cewek-cewek kampung yang orang biasa-biasa saja, dia pada mau. Bukan cewek yang ngajak, malah cowoknya yang pada ngajak. Tahu dari mana? Tahu dari cerita orang, ibu-ibu yang pernah ngerasain ngomongnya begitu. Wah, gua kagak mau dipaksa terus, gara-gara dia tuh dipaksa. Papain mah dari kemarin. Naik pesannya. Kebelah. Tapi gara-gara diajak melakukan zina oleh perempuan yang di samping cantik wajahnya, berkelas pula dia, banyak uang juga, maka bagi kebanyakan orang pada
membuat bahwa itu suatu kesempatan terbaik. Sangat sayang untuk ditinggalkan. Katanya apa? Wah, sayang-sayang kapan lagi nih? Tapi bagi laki-laki dan pemuda yang soleh tidak demikian. Justru dia mencegahnya dan menahannya untuk tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dia takut kalau dicatat dari daftar orang-orang yang tidak mendapat naungan pada hari kiamat kelak, di mana semua orang tidak ada naungan kecuali orang yang mendapat naungan. Salah satunya adalah termasuk pemuda yang diajak berzina oleh perempuan yang disamping cantik wajahnya, kaya raya, keturunan bangsawan. Jika seandainya orang itu ingat kepada pendapat ilmu yang seperti ini, niscaya dia akan bertahan dan berhasillah untuk menjaga, tidak akan mengikuti bujukan dan rayuan ajakan-ajakan yang sesat seperti itu. Dan ketika dia sudah berhasil menghadapi itu, lalu sucilah dia, maka hatinya akan berbisik dan berbangga diri. Wah, hebat ya gua. Diajak sesat gua, diajak kagak mau gua. Setelah itu apa? Kata teman-temannya, wah bego lu, goblok lu, kesempatan terbaik, bego. Lu kapan lagi? Tapi bagi perempuan soleh, bagi laki-laki soleh, dia tidak pedulikan karena dia tahu bahwa itu adalah jalan menuju keselamatan, meninggal dan menjauhi ajakan-ajakan sesat. Dan setelah sampai di situ, apa yang terjadi? Iblis akan berbisik pada hati orang itu. Kata iblis, benar hebat kamu. Di sini yang paling hebat cuma kamu. Coba kalau orang-orang diajak gitu, habis pada sesat mereka semua, pada payah, cuma kamu yang paling hebat. Akhirnya apa? Iya ya, benar hebat saya. Nah, ketika bicara kata iya ya, maka timbullah perasaan ujub hatinya, berbangga diri. Lalu dia cerita ke sana kemari, timbul sifat riak dan sombong. Perempuan cantik sih, saya kagak mau, jarang orang kayak saya. Enggak begitu, hebat saya. Akhirnya timbul berbangga diri, merasa dirinya paling hebat, paling suci. Akhirnya Allah menjadi benci. Karena apa? Karena datang sifat ujub. Tuh. Padahal kita meninggalkan dosa udah bagus. Bagus sekali meninggalkan dosa. Memang diperintah. Tapi dengan adanya sifat ujub di hati kita, maka hati kita yang tertanam sifat ujub itu mengajak kita untuk berbangga diri, untuk berbesar hati, maka segala yang tersirat dalam hati kita menjadi menambah kemurkaan Allah, dan Allah menjadi murka, Allah menjadi benci kepada kita. Ini sama saja dengan orang yang berbuat amal baik lalu dia merasa dirinya berbuat baik. Setelah merasa dirinya berbuat baik, lalu dia sebut-sebut di depan orang banyak bahwa dia telah berbuat baik. Akhirnya meremehkan yang lain. Orang lain dianggapnya pada remeh semua, pada payah semua. Gara-gara dia merasa dirinya paling baik. Ini pahala orang itu akan mustah, hancur, hangus. Ya ayyuhalladzina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan, meleburkan, memusnahkan sadaqatikum bil manni wal adha, kebaikan-kebaikanmu dengan apa? Bil manni wal adha, dengan merasa berbangga diri, wal adha, dan menghina yang lain. Karena merasa telah berbuat baik, merasa berbuat benar, lalu dia berbangga diri. Wah hebat, gua benar, gua paling hebat. Yang lain mah payah pada lo, payah pada yang lain mah. Bahasa pada maunya setat semua kayak gua nih, orang mah bisa bertahan, bisa ibadah, bisa mencegah kemungkaran diri gua. Orang-orang mana payah pada. Karena ada perasaan seperti itu, maka ini disebut sebagai sifat ujub. Ini sifat ujub ini hampir sama dengan sombong. Hanya saja kalau sombong itu takabur, itu melahirkan efek-efek sifat yang tercela, merendahkan yang lain. Timbul sifat ingin berbuat kurang ajar kepada manusia, seperti tolak pinggang setinggi dada, dan enggan untuk berbicara, mendengar nasihat orang lain. Kenapa? Karena merasa dia sudah paling pintar.
selalu dianggap, wah lu dari mana taunya lu baca baru kemarin sore udah nasihatin gua udah tahu dari dulu juga. Kalau itu lain, itu namanya takabur, sombong, beda lagi. Sedangkan yang kita bacakan tadi adalah ujub. Ujub itu hampir mirip, hanya saja kalau ujub itu merasa dirinya bisa berbuat baik dasar dari dirinya sendiri, berbuat baik dari dirinya sendiri, berbuat amal soleh dari dirinya sendiri. Dia lupa akan kuasa Allah. Padahal dia berbuat baik itu atas bantuan Allah semua. Punya tangan, punya kaki, ada air hujan, semua dari Allah semua. Adanya air hujan, dia bisa wudu, bisa mandi. Ada tangan, dia bisa sholat, dia bisa wudu. Ada kaki, ada anggota badan, ada nasi, ada makanan. Semua itu adalah pendorong-pendorong kita untuk mudah melakukan ibadah. Kita sendiri gak punya kekuatan apa-apa, semua dari Allah, bukan dari kita. Tapi kalau kita merasa semua itu dari kekuatan kita, kita sendiri yang kuat, emang gue yang punya mau, karena gue yang usaha, karena kebaikan dari gue semua, itu namanya kita ujub. Merasa diri yang punya kekuatan, lupa dengan kekuasaan Allah. Padahal semua itu adalah kekuasaan Allah, bukan dari kita. Kita harus sadar bahwa ibadah kita yang kita lakukan adalah kekuasaan dari Allah, pemberian dari Allah, dan Allah yang menuntun kita ke jalan yang benar. Kita wajib paham ke arah itu. Agar apa? Agar kita diselamatkan oleh Allah di akhirat kelak. Karena barang siapa yang dimudahkan untuk selamat di akhirat, maka Allah mudahkan baginya untuk pemahaman-pemahaman ke arah ini, arah-arah jalan yang benar. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah pahamkan baginya untuk urusan-urusan segala perkara-perkara yang membawa keselamatan pada hari pembalasan nanti, yaitu yang membawa keselamatan urusan-urusan agama. Dia menjadi paham setiap tindak tanduk perbuatan ibadah, dia menjadi paham. Itu bagi orang yang dipahamkan, yang diselamatkan urusan di akhirat kelak. Jadi barang siapa yang Allah selamatkan di akhirat kelak, maka Allah pahamkan baginya untuk urusan-urusan agama. Jika kita sudah dipahamkan kepada urusan-urusan agama, maka sudah dipastikan bahwa kita harus bersyukur kepadanya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan ilmu dan pemahaman kepada saya sehingga saya dituntunnya ke jalan yang lurus, ke jalan yang Engkau ridhoi. Jadi segala ibadah yang kita lakukan, maksiat yang kita cegah bagi diri kita sendiri, itu bukan maunya kita. Kita maunya kita, benar, maunya kita itu bukan kekuatan kita. Adalah kekuatan itu semuanya dari Allah. Allah karena saking sayangnya kepada kita, lalu kita bisa dengan bantuan Allah, kita bisa dicegah oleh Allah dari segala apa-apa yang membinasakan di akhirat kelak. Maka patut untuk kita senantiasa bersyukur, menyembah Allah. Dalam sholat kita harus selalu bersyukur, menyembah Allah, bahwa kita ibadah ini adalah bukan berarti kekuatan kita sendiri yang punya kekuatan, tapi Allah lah yang memberikan penggerak-penggerak, pendorong-pendorong, dan pembantu-pembantu yang membantu, mendorong, menggerakkan kita untuk bisa sholat, untuk bisa ibadah, untuk bisa berbuat amal soleh. Apa pendorongnya? Seperti kesehatan badan, punya tangan, punya anggota badan, macam-macam, air hujan yang sekarang lagi turun. Semua itu adalah penderak dan pendorong untuk kita menjalani perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya. Karena untuk bersyukur kepada Allah itu harus menjalani hak-hak syukur. Jadi tidak patut kalau syukur kepada Allah itu cuma sekedar ucapan alhamdulillah, alhamdulillah dah. Karena lu kerjaan lu enak, orang kerjaan lu ya alhamdulillah dah, karena kerjaan lu sekarang enak, gajinya gede, alhamdulillah dah. Untuk bersyukur kepada Allah itu bukan cuma sekedar ucapan alhamdulillah. Harus kita gunakan pemberian Allah itu untuk menjalani apa-apa yang Allah suka. Misalnya Allah beri kita tangan, kita jangan sekedar ngucapin alhamdulillah dah, Allah ngasih gua tangan, sekarang gua bisa usaha, bisa kerja, bisa membantu anak bini. Bukan itu doang. Dengan adanya tangan ini, ya Allah, karena Engkau berikan saya tangan, maka saya gunakan
untuk yang kau cinta, untuk yang kau suka. Apa? Ngebaca Quran, usaha yang halal, untuk menolong orang, memberikan sedekah, beramal baik, semua bisa dilakukan dengan tangan. Semua anggota badan kita ini bisa mendorong kita ke surga jika kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan, dan bisa mendorong kita ke neraka jika kita gunakan untuk keburukan-keburukan. Jadi tugas kita adalah Allah cukupi kita semua akan segala hal. Apa yang Allah berikan kepada kita adalah hendaknya kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan terus. Tujuannya apa? Agar kita menjadi selamat di dunia dan di akhirat kelak. Bagaimana kalau seandainya kita suatu saat senangnya selalu kepada kesesatan melulu? Yang baik itu kan agaknya kita kurang senang, yang sesat yang kita senang. Itu karena perangkap setan. Dan kita bersama-sama harus berjuang menghadapi itu. Misalnya, maunya kita berbuat dosa, harus kita lawan. Ogah berbuat begini, ini mah ajakan setan. Memang sih segen, berbuat kebaikan itu segen. Tapi kalau kita terbiasa melawannya, kita misalnya dengan suara ajan, wah gue main HP, gue mau ngapain, gue bangun bayang. Setan begitu bisiknya, tapi harus terlawan. Gue segera jenggal, bangun, ambil wudhu, lari ke masjid, sholat. Emang kalau pertama pemulaan emang segen, tapi kalau kita biasain terus-menerus, lama-lama akan menjadi kebiasaan dan akan mendarah daging pada diri kita. Jadilah orang yang tadinya malas akan menjadi rajin. Tadinya susah akan menjadi bahagia dalam melakukannya. Kalau tahap-tahap awal mungkin melakukan ibadah itu agak capek-capek sedikit, segan-segan. Tapi kalau dibiasain terus-menerus, lebih senang melakukan yang sudah biasa. Karena kalau sudah nyangkat, sudah kecantol, itu rasanya berat untuk meninggalkannya. Contohnya Bapak A atau Bapak B yang biasa bangun sholat subuh. Coba tes sekali-kali dia, jangan dibangunin, ajak dia begadang supaya semalaman tidak sholat. Pasti dia gelisah hatinya. Beda dengan kita-kita yang tidak pernah bangun sholat subuh. Mungkin sholat subuh bangun tengah hari juga emang udah biasa, tapi lain, beda dengan orang yang tidak biasa seperti itu. Biasanya dia ibadah, ya kalau tidak ibadah satu hari dia merasa sangat rugi. Ini tanda orang yang bahagia. Oh, rupanya udah kelamaan juga kita ngomong ya, walaupun tidak begitu tersusun ya, maaf aja karena saya bicara maunya saya sekedar bicara serampangan aja, tapi mudah-mudahan ini juga bisa membawa kita ke jalan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.